Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian semuanya. Oke, saya dengan Yosep dari Checkpoint Charlie German Language School. Nah, hari ini saya mau ingin kasih kabar gembira buat teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya. Nah, ini ada kabar baiknya adalah tentang lowongan pekerjaan dan juga studi di Jerman ya. Temanya ini adalah investasi terbaik untuk masa depan di Jerman. Nah, buat teman-teman semuanya, ada perlu informasi nih di Jerman. Saya akan memberikan tentang Jerman itu sendiri dan kemudian nanti ada kebijakan dari pemerintah Jerman seperti apa sih ya. Dan yang terakhir adalah tentang programnya. Oke, saya akan mulai dengan tentang Jerman. Nah, teman-teman pasti tahu dong Jerman adalah negara maju di daratan Eropa Barat. Nah, Jerman itu mendapatkan satu label ya sebagai negara nomor 1 tahun 2016 ekonominya terbaik ya. Dan yang kedua, Jerman juga mendapat julukan sebagai negara yang meng-create atau menciptakan mobil-mobil mewah. Teman-teman tahu ya, Jerman memiliki merek-merek mobil yang bagus seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, betul ya? Nah, kemudian yang bagusnya lagi adalah Jerman saat ini juga memiliki program pendidikan yang gratis ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ingin melanjutkan S1 atau S2, S3 dan sebagainya, di Jerman itu gratis. Oke. Nah, teman-teman, Jerman negara maju tetapi ternyata ada masalah nih ya. Masalahnya apa sih? Ini dia ya. Oh, ini PDF ya? Halo, ini PDF ya? Bukan PowerPoint ya? Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, saya mau kasih informasi, Jerman memiliki masalah di mana di tahun 2016, 2017, 2018, itu jumlah penduduk mudanya seperti kalian nih, itu semakin merosot. Ya, dan Jerman ternyata tuh mengalami populasi penduduknya merosot dan menurun sehingga banyak banget perusahaan-perusahaan Jerman yang kekurangan tenaga kerja. Wow, luar biasa. Bayangin ya, di sana kekurangan tenaga kerja, tapi di sini kelebihan. Nah, buat teman-teman, saya mau kasih tahu nih. Oh, nah ini dia nih. Makasih ya. Oke. Karena kalau nggak pakai ini saya nggak bisa nyambung. Oke, nah ini dia nih teman-teman. Dari data statistik, ternyata usia 15 sampai 24 tahun itu cuma 8,5 juta. Dan sementara di Jerman itu perusahaannya banyak sekali ingin mendapatkan anak-anak muda untuk mereka bekerja di sana. Nah, terkait dengan program masalah ini, maka saya mau kasih tahu nih, inilah yang terjadi di Jerman. Ya, Jerman memiliki permasalahan yang cukup signifikan. Ini kekurangan. Jerman ingin tarik 400.000 tenaga kerja dari asing. Hello, 400.000 loh. Sedikit apa banyak? Banyak. Teman-teman, ini peluang buat teman-teman. Dan pemerintah Jerman memberikan kebijakan buat anak-anak dari luar Jerman, mereka bisa ke Jerman dan itu akan dipermudah prosesnya. Nah, menarik nih, ya. Saya mau kasih tahu, ini permasalahan yang ada di sana. Tapi buat teman-teman semua, ini peluang. Sekali lagi, ini peluang buat teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, saya mau kasih informasi lagi. Ini dia. Sumbernya dari Kompas TV. Lihat, Jerman kekurangan parah tenaga kerja. Sampai-sampai dunia usaha di Jerman itu dia harus mengurangi jumlah produksi. Bukan jumlah pegawai, bukan. Jumlah apa? Produksinya. Sampai sebegitunya. Nah, sekali lagi ini sumbernya dari kompas.tv ya. Nah, buat teman-teman semuanya, ada berita gembira buat teman-teman. Apa itu? Pemerintah Jerman kembali lagi memberikan kesempatan nih buat teman-teman yang memang ingin mencoba ngadu nasib nih di Jerman ya. Ini dia. Ada program yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman untuk
menanggulangi kekurangan tenaga kerja di Jerman. Ya, program yang pertama yaitu adalah program Ausbildung. Nah, ini dia. Apa itu program Ausbildung? Program Ausbildung adalah sekolah vokasi profesi sambil magang kerja. Sekolah vokasi. Ya. Nah, teman-teman sebut sama-sama saya yuk, Ausbildung. Sama-sama ya, 2, 3. Ausbildung. Soalnya ada yang pernah ngomong, apa Pak, melendung, bukan, Ausbildung. Oke, ini menarik nih sekolah vokasi sambil magang kerja. Nanti saya akan jelasin. Ya, yang kedua, kebijakan dari pemerintah Jerman adalah ini, program Arbeiten, sama-sama, program Arbeiten. Oke, ini adalah program berkarir bekerja di perusahaan-perusahaan Jerman. Wow. Nah, teman-teman dengar baik-baik, kabar gembiranya 2 program ini saya ingin sampaikan buat teman-teman semua. Ini peluang, ya peluang. Yuk kita dengerin dan simak baik-baik tentang program Ausbildung. Nah, program Ausbildung ini adalah sekolah vokasi profesi sambil magang kerja di Jerman. Ya, seperti apa sih teknisnya? Ini. Ya. Di sana teman-teman akan dikasih kesempatan teorinya 30%, prakteknya 70%. Ya, artinya 2 minggu sekolah, 4 minggunya langsung magang kerja. Keren ya. Di sana Anda dilatih. Walaupun mungkin di Indonesia, dari Indonesia, kalian mungkin belum punya kompetensi atau keterampilan, nggak ada masalah untuk program Ausbildung ini. Nanti kalian akan diajari mulai dari nol. Kayak SPBU, kalau kita ke SPBU bilangnya apa? Mulai dari nol ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari program pemerintah Ausbildung ini adalah seperti ini teman-teman. Kalian akan dilatih mulai dari nol, akan menjadi seorang tenaga ahli di bidangnya dan profesional berstandar internasional. Wow, tepuk tangan dong buat program Ausbildung dong, ya luar biasa ini. Nah, yang menariknya di sini gini, saya mau kasih tahu benefit atau keuntungan yang teman-teman akan terima nanti di Jerman. Mau tahu? Ini dia. Ya. Oh ya, saya sebelum mau kasih tahu ini ada beberapa vokasi Ausbildung yang saat ini terbuka lebar-lebar, ya. Jadi saya mau kasih tahu lagi, ini memang di sananya itu memang membutuhkan tenaga-tenaga kerja muda di berbagai jurusan. Tetapi Jerman membuka pintu lebar-lebar buat vokasi seperti ini. Yang pertama adalah caregiver, sebagai seorang perawat. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Pak, saya bukan lulusan dari SMK Kesehatan atau dari lulusan S1 Kesehatan atau D3 Kesehatan, bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Oke ya. So yang kedua, programnya apa lagi? Ini dia, perhotelan. Apapun background teman-teman, untuk program Ausbildung itu Anda bisa ikut program Ausbildung ini. Paham ya? Oke, selain perhotelan, nanti Anda akan berkarir atau akan magang kerja di hotel bintang 5 di Jerman. Kemudian apalagi bidangnya, ini dia, gastronomi, kuliner, ya di restoran, di kafe, bahkan di hotel juga, ya. Kemudian teknik, yang suka teknik nih, ya. Kemudian apalagi, terakhir ini dia, chef atau koki. Nah, teman-teman, dengar baik-baik. Inilah bidang-bidang jurusan program yang memang dibuka lebar-lebar dan ratusan Jerman membuka kesempatan buat kalian untuk ikut program di Ausbildung di Jerman. Ya, ini program-programnya, ya. Dan sekarang benefitnya apa? Ini dia. Yuk kita lihat baik-baik ya. Yang pertama, ketika teman-teman sampai di Jerman, teman-teman sudah disiapkan nih namanya akomodasi, tempat tinggal. Hello, saya berani jamin ketika sampai di Jerman, Anda tidak luntang-lantung. Anda tidak akan kelelahan kemana-mana karena sudah disiapkan, dicarikan tempat tinggalnya. Keren kan? Ya. Yang kedua, ini dia. Teman-teman akan mendapatkan sekolah vokasi gratis. Halo, 0 rupiah. Gratis di Jermannya. Paham ya? Ini saya bicara tentang benefit di Jermannya. Yang ketiga teman-teman. Teman-teman sudah sekolahnya gratis, dapat tempat tinggalnya sudah disiapin. Anda juga akan dapat pengalaman kerja. Bidangnya apa? Tadi saya sudah sebutkan, perhotelan, teknik, gastronomi, perawat, dan lain-lain. Oke,
Nah selanjutnya, ini yang keren nih. Teman-teman, halo, Anda akan mendapatkan uang saku nih sebesar 900 euro per bulan. Hitung kalau 900 ya, saat ini euro 16.500 sekitar kurang lebih ya 15 juta rupiah per bulan. Wow, ini luar biasa loh. Jadi buat teman-teman, ini kesempatan, udah sekolahnya gratis, dapat pengalaman kerja, dapat uang saku. Nah, ada lagi benefitnya. Ini uang saku setiap bulan ya, bukan per tahun, setiap bulan. Teman-teman, di saat di sana ada cuti 25 hari dalam setahun, jadi teman-teman bisa juga liburan. Nah, keliling Jerman dan juga negara-negara Eropa lainnya. Nanti saya akan kasih lihat testimoninya. Ya. Dan yang terakhir, ini yang menarik teman-teman. Ini yang paling penting. Apa itu? Teman-teman, di ending dari program Ausbildung 3 tahun, Anda akan mendapatkan ijazah dan sertifikat bertaraf internasional. Wah, bertaraf internasional loh. Nanti saya akan bahas tentang ini. Slide berikutnya saya akan bahas tentang ini, khusus. Ya. Nah jadi masih banyak sebenarnya benefit yang teman-teman akan terima di Jerman. Halo, teman-teman, menarik gak program ini? Menarik. Ya, mungkin di antara kalian berpikir, ini beneran gak sih Pak? Ini sekolahnya udah gratis, dapat pengalaman kerja, tempat tinggal sudah disiapin. Wow, masih ada lagi dapat sertifikat bertaraf internasional. Nah teman-teman, tentang sertifikatnya, nah dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu sertifikat ini bertaraf internasional karena dibuat dalam 3 bahasa. Bahasanya itu adalah bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Hello, jadi ketika Anda nanti lulus Ausbildung, Anda akan mendapatkan ijazah dan sertifikatnya bertaraf internasional. Buat apa nih sekarang nih setelah selesai program Ausbildung? Ini dia teman-teman. Ya, teman-teman akan mendapatkan 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah buat teman-teman bisa langsung meniti karir di perusahaan-perusahaan Jerman. Khususnya di tempat yang sama, di tempat kalian magang, itu teman-teman sudah langsung ditawarin kerja. Berapa sih gajinya? Karena kalian sudah mendapatkan gelar sebagai tenaga ahli, ini dia gajinya. Wah, tepuk tangan dong, Ausbildung dong. Ya. 2 digit. Halo, 2 digit bro. Ini yang teman-teman akan terima mengikuti program Ausbildung setelah 3 tahun. Paham ya? Oke, saya lanjut. Kira-kira kalau misalnya mau lanjut studi atau kuliah di Jerman bisa nggak? Bisa teman-teman. Jadi selain pilihan yang pertama tadi langsung kerja, kalian juga bisa langsung kuliah S1 atau S2 di Jerman. Lagi-lagi gratis. Halo, gratis. Nggak ada uang pangkal, nggak ada uang semesteran. Keren nggak? Keren. Nah. Oke, pilihan pertama dan pilihan kedua siapa menentukan? Teman-teman semuanya, silahkan ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu terkait dengan program studinya. Nih kalau misalnya kerja, kalian bisa sertifikat ini bisa keliling dunia nih. Kenapa? Karena ini sertifikatnya bertaraf internasional, ada bahasa Inggrisnya juga teman-teman ya. Oke, untuk syaratnya seperti apa sih? Ini dia. Saya buka aja nih. Oke, 5 dulu. Saya mau bertanya nih, saya turun di state boleh ya? Menurut teman-teman, syarat pertama, kedua, 3, keempat, 5, susah apa gampang? Halo? Gampang ya? Serius? Betul, saya yakin semua di sini pasti udah memenuhi syarat. Betul? Cuman ada satu yang belum saya kasih lihat. Ini dia. Bahasa Jerman. Tapi dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu ada kabar gembira buat teman-teman semuanya. Dengar, kami Checkpoint Charlie German Language School juga sudah bekerja sama dengan Vokasi UI. Ya, buat teman-teman nih yang di Vokasi UI jangan khawatir, karena kami sudah bekerja sama dan akan dibuka kelas pembelajaran bahasa Jerman di Vokasi UI. Tepuk tangan dong buat UI dong. Tepuk tangannya lebih gerak lagi dong ya. Iya. Yeah. Nah, buat teman-teman yang lain gak usah khawatir.
boleh nggak ikutan? Boleh, ya nggak ada masalah. Oke, saya lanjut. Nah, untuk belajar B1 dan B2 juga bisa di tempat kami, Checkpoint Charlie. Kami ada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan juga ada di Bekasi Barat. Ya, dan booth kami ada di sebelah sana tuh, di pojok sana. Ya, sebelah kiri nih dari saya nih. Oke. Nah, kemudian, iya, mumpung masih ada CEO-nya. Saya mau kenalin CEO-nya sini, Pak Teddy. Cepat-cepat tepuk tangan buat Pak Teddy dong. Ya, beliau ini CEO dari Checkpoint Charlie dan beliau ini sudah tinggal di Jerman kurang lebih 13 tahun. Ya, kasih dulu tepuk tangan yang luar biasa, boleh kasih ngomong. Oh iya, dikit aja. Terima kasih. Mau ngomong apa nih? Ini dadakan sih ya, diculik. Buat teman-teman. Ya, jadi di sini kita hadir untuk job fair ini, terutama untuk mempromosikan program kita nanti yang akan ada di Vokasi UI. Gitu. Jadi semoga teman-teman nanti ada yang tertarik bisa tanya-tanya lagi ikutan webinar kami. Juga bisa ke Pak Deki mungkin ke bagian kemahasiswaan atau Budias gitu ya. Ditunggu kehadiran teman-teman semua, semoga kita bisa membuat program ini dan kalian bisa ke Jerman. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Teddy. Makasih Pak Teddy. Oke, nah buat teman-teman ini syaratnya simpel aja kok ya, hanya belajar bahasa Jerman aja. Oke, saya lanjut. Nih untuk pendidikan buat S1, S2, S3, S-Mambo, S-Mambo ya. Kalian bisa nih lanjut nih ya. Nih saya mau kasih lanjutan pendidikan ya. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu program Ausbildung. Setelah selesai program Ausbildung, hello buat teman-teman nih yang mau lanjut S2 nih, boleh di sini nanti nih ya. Tuh ya, lanjutannya. Oke, saya nggak lama-lama di sini, nanti ada panjang lagi masalahnya. Nanti bisa ada sesi tanya jawab ya. Yang lanjut setelah itu nanti bisa ke S2 dan yang terakhir jadi S3. Jadi saya mau bilang begini, program Ausbildung itu adalah batu loncatan buat teman-teman untuk bisa kuliah S2, S3 di Jerman dan itu gratis. Cuman satu aja kok, bisa bahasa Jerman. Oke ya, tepuk tangan buat Jerman dong. Ya, oke. Lanjut ya, buat teman-teman mungkin perlu pembuktian. Saya mau tanya dulu nih dari antara teman-teman semuanya nih. Dia aja nih. Kak, siapa Kak namanya Kak? Aku Devi. Oke, Kak Devi, saya mau bertanya dong. Kalau Kak Devi bertemu dengan seseorang yang belum kenal, cuman dia cerita nih, di dekat rumah kamu ada rumah makan yang enak. Semuanya enak. Kamu bisa langsung percaya enggak? Kalau itu makanan di rumah makan itu enak? Enggak. Aku nyoba sendiri. Tepuk tangan buat Kak Devi dong, ya luar biasa ya. Betul, dia pintar, cerdas. Jadi kita harus datang, nikmati dulu makannya, baru bilang apa? Enak atau enggak enak. Setuju ya? Oke, saya mau kasih tahu dengan testimoni ini. Nah, ini dia. Seorang perempuan namanya Iren Syafiani, dia lulusan SMA 108 Jakarta. Dan saya mau kasih tahu anak ini cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Mohon maaf, dia tahun 2020 dia lulus di PTN dan PTN-nya di Malang. Saya sebut namanya nggak usah ya nanti dimarahin nanti ya. Kalau di Malang udah tahu ya. Nah dia ambil jurusan HI Hubungan Internasional. Dan anak ini adalah anak saya sendiri. Tepuk tangan dong buat Iren dong. Ya saya mau bilang begini. Dari tadi kan saya ngomongnya bagus-bagus ya. Tempat tinggalnya disiapin, dapat pekerjaannya, dapat duit, dapat jalan-jalan. Benar gak tuh Pak Yusuf ngomong, jangan-jangan ini cuma halu. Makanya saya bilang sama anak saya, Ren, udah kamu ke Jerman aja, ikut program Ausbildung. Yuk kita lihat. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, dia lulus program bahasa Jermannya dan ini waktu proses pengajuan visa teman-teman. Ya, ini Iren, 6 bulan dia belajar bahasa Jerman yang dari nol nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya dia sudah berhasil dan ini ada, flickernya nih ada map yang warna kuning itu dokumen untuk pembuatan visa. Nah teman-teman ketika dia lulus,
keluar visanya. Nah disinilah dia siap berangkat. Ini ya, tanggal 31 Juli 2022 dia berangkat. Oh ini dia, tepuk tangan buat Iren dong. Coba perhatiin baik-baik ya, perhatiin baik-baik ya. Yang di tengah ini sama nggak dengan yang ada di depan Anda nih? Halo? Sama nggak? Sama. Saya nggak nyuri foto dari Google ya. Ini memang asli, karena ini anak saya sendiri. Saya memberikan testimoni ini true story. Dan saya mau membagi cerita ini buat teman-teman bahwa program Ausbildung ini is the best. Ya, oke, yuk kita lihat. Ketika dia sampai ini adalah peserta-peserta yang lain yang mengikuti program Ausbildung. Ya, termasuk anak saya. Dan situ ketika dia berangkat sampai ke Jerman, wow, dia dijemput, dia diantar sampai ke tempat tinggal. Jujur, anak saya belum pernah naik pesawat terbang, dia belum pernah naik ke luar negeri, belum pernah sama sekali. Perjalanan dari Jakarta ke Jerman itu kurang lebih 16-17 jam. Dan saya bersyukur sampai di Jerman dia dijemput oleh manajernya. Dan di sana sudah ada tempat tinggal yang disiapin. Yuk kita lihat, ini. Ini ruang tamunya. Kemudian ini ruang dapurnya, lihat fasilitasnya. Ya, ada kompor listrik dan sebagainya. So, kamar mandinya juga bersih, nggak becek. Nah, keren nggak? Oke, dan ini tempat tidurnya, kamar mandi, ruang tempat tidurnya. Tepuk tangan buat Iren dong. Ya, jadi poin yang pertama tempat tinggal terbukti nggak? Terbukti ya. Yang kedua, teman-teman, ini dia. Dia di kampusnya, di kota Rostock, ini dia. Saya bilang sama dia, Iren, kamu foto backgroundnya dengan kampus kamu. Tadi dia mau backgroundnya gedung biasa. Saya bilang, kalau gedung biasa itu bisa difoto, diambil sama di mana aja. Kamu harus ada, ini dia. Dan ini tuh ruang kelasnya. Nah teman-temannya dari berbagai negara, kurang lebih dari Jerman sendiri, Eropa Timur, dari Asia Tenggara. Jadi banyak teman-teman dari luar negeri semua. Ya. Dan lagi-lagi kuliahnya gratis. Saya sebagai orang tua, saya tidak pernah membiayai dia untuk kuliahnya Ausbildung di Jerman. Gratis. Oke, ini yang kedua kuliahnya. Nah yang ketiga, ini yang menarik nih. Buat teman-teman, kalian dapat kesempatan keliling Jerman. Nah, siapa yang suka traveling? Oke, nih saya kasih lihat ya. Ketika dia dapat cuti, dia berjalan-jalan seperti ini. Tepuk tangan buat Iren dong. Ya. Luar biasa, kapan lagi bisa jalan-jalan. Dan bulan Mei tahun ini, dia ulang tahun. Dia bilang begini sama saya, Pak, saya nggak balik ke Indonesia dulu ya. Oke, mau kemana? Keliling Eropa. Tepuk tangan buat Iren dong. Ini dia nih perjalanan dia. Tepuk tangan lagi buat Iren. Kapan lagi bisa seperti ini? Halo? Mau? Saya udah buktiin ya. Jadi saya bukan cuma ngomong doang. Tapi ini anak saya langsung. Oke, tadi tempat tinggal udah ya. Sekolah udah ya. Traveling udah kan? Apa yang belum? Nah, tepuk tangan lagi dong buat Iren dong. Ini dia, perjalanannya dia. Dan ini dia, 850 euro atau setara hampir 15 juta. Tepuk tangan lagi dong buat Ausbildung. Teman-teman, ini true story. Saya bersyukur sebagai orang tua, saya tidak biayain dia lagi untuk kuliahnya dan biaya hidupnya. Dan saya bersyukur bulan Desember tahun lalu, dia bilang begini sama saya, Pak, ini buat Natal tahun baru. Tahu enggak, dia kirim apa? Siapa yang tebak? Yang bisa nebak dikasih hadiah nih. Ini dia. Ya. Wow, 1.000 euro loh. Tepuk tangan lagi dong buat Iren dong ya. Ini tuh story. Ini nama saya. Ya. 16 juta.
1.000 euro. Ketika saya lihat di handphone, mata saya telepon. Aduh, beneran nih. Saya lihat lagi nih. Benar nih 1.000 euro. Saya ambil lagi mata saya lihat benar-benar, benar 1.000 euro. Tepuk tangan buat Iren. Ini bukan cuma sekali dia kirim. Nanti kalau saya kasih lihat semuanya nanti dibilang sombong banget nih Pak Yosep nih. Tapi ini true story yang saya mau kasih tahu sama kalian. Seperti itu ya. Oke, buat teman-teman itu program Ausbildung. Nah ini yang terakhir adalah program Arbeiten. Kalau mungkin di antara teman-teman semuanya berpikir gini, Pak saya sudah S1 Pak, saya udah selesai, saya nggak mau lagi sekolah vokasi, bisa nggak langsung kerja? Bisa. Namanya program Arbeiten, ini dia, ya, Anda akan bekerja di perusahaan Jerman. Nah kalau yang ini nih, yang ini lebih mantap lagi nih, lebih oke lagi, ya. Tapi ada syaratnya. Yuk kita lihat. Untuk di Jerman berkarirnya ini hampir sama dengan Ausbildung. Saya buka semuanya. Ini dia, ya. Sorry. Oh, salah gambar kokinya nggak ada. Ya, ini. Ada beberapa bidang-bidang yang memang dibuka lebar-lebar dan ratusan, bahkan ribuan menerima tenaga kerja di Jerman. Ya, oke. Benefitnya kita lihat yuk. Tadi kan Ausbildung ya. Kalau ini program Arbeiten langsung kerja, nggak ada sekolahnya, langsung kerja. Ini akomodasinya teman-teman sudah disiapin, ya. Kemudian, hello, kalian bukan kontrak, tapi jadi karyawan tetap di Jerman. Mau? Tetap loh, bukan kontrak. Ya, kalau di sini kontrak. Lanjut, gajinya, tepuk tangan dong. Ya, ini di awal, baru di awal ya. Jadi simpel buat teman-teman kalau mau ingin sukses di Jerman, ikut aja bahasa Jermannya, oke? Nih, buat kalian yang menjadi perawat itu lebih tinggi, 33 juta sekian. Biaya hidupnya mahal nggak nih Pak? Ini dia biaya hidupnya. Masih ada sisa nggak? Halo, masih sisa? Banyak ya? Oke, lanjut. Nih, gaji bersihnya antara 16 sampai dengan 20 jutaan kurang lebih. Ya. Kemudian dapat uang lembur ekstra, nah itu ditambah lagi tuh. Jadi banyak lah ya. Asuransi, dapat cuti juga. Dan ini yang bagusnya ini nih. Nah setelah 5 tahun bekerja, kalian bisa mengajukan permanent resident. Ya, jadi artinya tinggal di Jerman sambil kerja juga is okay. Ya, no problem. Karena mereka membutuhkan tenaga-tenaga usia muda seperti kalian. Oke. Nah, itu benefitnya ya. Sekarang saya akan bicara tentang kualifikasinya. Simpel. Untuk Ausbildung, 18 sampai 30 tahun. Masuk ya usianya ya. Oke. So yang kedua, minimal pendidikannya SMA atau SMK. Masuk? Nah, ada yang lulusan SD? Enggak ada ya? SMP enggak ada ya? Oke. Jadi minimal SMA atau SMK. Terus yang ketiga, siap mental tinggal di Jerman. Nah buat teman-teman kalau misalnya hari-hari setiap hari, mana kopi gue, sepatunya nggak ada, celananya belum setrika, nggak bisa tinggal di Jerman kalau begitu, nggak. Coba lihat kiri kanan, lu nggak tuh yang kayak gitu, coba lihat kiri kanannya, lu bukan ya. Oke lanjut, nah dapat izin dari orang tua, sehat jasmani dan rohani, nah tentunya yang terakhir siap belajar bahasa Jerman. Oke, are you ready? Oke lanjut. Nih, untuk yang Arbeiten minimal usianya 22 sampai 30 tahun. Ya kalau dibilang, Pak saya udah lebih dari 30 gimana nih? Nanti tanya sama Pak Teddy, boleh enggak? Gitu. Ya, oke. Pendidikannya minimal SMK. Nah dengar, untuk Arbeiten maaf ya, untuk lulusan SMA enggak. Minimal SMK kejuruan. Oke, entah itu perawat, entah itu perhotelan, entah itu tata boga, entah itu pariwisata, boleh ya, atau mungkin teknik. Oke, lanjut. Ini bisa bahasa Inggris, untuk ini bisa berbahasa Jerman percakapan, lagi-lagi bahasa Jerman. Nah, harus punya pengalaman minimal 2 tahun kerja sesuai dengan jurusannya.
Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya kalian jurusan misalnya dari Diploma 3 Pariwisata atau perhotelan ya Anda pernah bekerja 2 tahun di perhotelan. PKL bisa enggak? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Nanti bisa tanya sama Pak Teddy ya. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Sorry, hanya ini aja teman-teman. Simpel ya, nggak ada disuruh punya pengalaman apa sebagainya, nggak ada. Cuman ini aja. Oke, nah sekarang step-stepnya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Nah untuk program Ausbildung, ini dia. Step yang pertama, buat teman-teman nih yang sekarang nih lagi setia masih duduk di tempat duduknya, sama yang lagi di ujung-ujung sana tuh lagi pada berdiri liatin saya ya. Nah, Anda silakan mendaftar di Checkpoint Charlie nanti. Nah, setelah itu nanti belajar bahasanya A1 levelnya, level A2, level B1. Oke? Nanti baru ujiannya di Gute. Ujiannya apa? Membaca, menulis, berbicara, sama mendengarkan. Jadi ada 4 modul. Oke? Kalau misalnya nggak lulus gimana Pak? Nggak usah khawatir, ada ngulang lagi ujiannya adik-adik. Ya teman-teman, nih ngulang. Kalau udah lulus semuanya gimana? Nah lulus semuanya nanti teman-teman akan langsung diproses untuk keberangkatan. Tentunya ada interview dari Jerman, mereka akan mau tahu bener nggak kalian tuh udah bisa bahasa Jerman. Itu aja. Ya, so setelah udah baru nanti urus visa di kedutaan Jerman, nanti kami bantu sampai nanti berangkat ke Jerman. Nah untuk keberangkatan cuma 4 syarat ini aja teman-teman. Hanya 4, boleh difoto nggak Pak itu? Ya, paspor, punya sertifikat bahasa, surat kontrak dan visa Ausbildung. Hanya 4 ini aja. Ya, nggak ada yang lain-lain. Kalau sudah, nih kira-kira ya estimasinya itu 10 sampai 12 bulan. Wow, lama juga ya Pak. Iya, yang lama tuh belajarnya sih teman-teman. Ya. Prosesnya cuma 3 bulan, 4 bulan udah berangkat. Nah teman-teman, kalau udah siap berangkat ini, kalian nanti di bandara saya antar ya. Tapi sampai di bandara aja di Soekarno-Hatta, bukan ke Jerman. Ya. Nah nanti boleh dada-dada sama keluarga. Sampai di Jerman sudah dijemput. Inilah step-step program Ausbildung teman-teman. Ya, oke sekarang step-stepnya untuk arbeiten atau kerja gimana? Ini, buat teman-teman nanti silakan apply ya, isi kurikulum vitae Anda buat lamaran ya. Kemana Pak? Ke tempat kami, itu boothnya ada di sana. Kalau Anda tadi udah ada dapat ya Checkpoint Charlie, itu ada email yang boleh kalian kirim atau lewat WA juga bisa. Ya, ini kami rekrut, jadi yang masuk kualifikasi aja ya. Ingat gak tadi SMA boleh nggak kalau untuk arbeiten? Yang boleh adalah SMK minimal. Pak D3 Pak? Ya udah bisa pastilah ya. Soalnya kan minimal SMA. Ya, lanjut. Nanti ada interview awal itu menggunakan bahasa Inggris. Oke. Teman-teman dengar baik-baik. Ini menarik nih. Ketika interview awal kalian dinyatakan lolos, itu Anda sudah dinyatakan diterima di perusahaan Jerman. Sekarang tinggal Anda belajar bahasa Jermannya. Nah itu dia tuh, ya belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman itu mudah. Saya mau bilang mudah, kenapa? Tulisan sama bicara itu sama. Misalnya, Guten Morgen, selamat pagi. Tulisannya sama, Guten Morgen. Guten Tag, selamat siang. Gitu. Danke, terima kasih gitu loh ya. Jadi tulisan sama ngomongan atau bicara itu sama. Oke. Nah teman-teman, kalau sudah nanti di belajar bahasa Jerman ada interview yang kedua, pakai bahasa Jerman. Oke, tadi bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jerman. Setelah udah nanti kita bantu untuk pengurusan sampai BP2MI, udah deh siap-siap berangkat. Nah ini prosesnya kurang lebih hampir 10 bulanan. Ya, 7 sampai 8 bulan lah. Proses untuk bisa keberangkatan ke Jerman. Kalau udah begini ya silakan Anda siap-siap bilang sama saudara sama semuanya saya mau ke Jerman. Dadah nanti. Ya, oke. Nah, ini dia nih. Boleh difoto juga nggak apa-apa biar nanti juga bisa
Oh ya, seperti ini kok step-stepnya ya. Oke, buat teman-teman, ini yang kerja atau jadi berurusan di Jerman ya. Nah, oke. Ini nomor handphone yang bisa dihubungin. Tadi nomor saya yang di atas, nomor itu Pak Teddy. Kami sedang mencari buat teman-teman yang mau ingin program Ausbildung atau mau program Arbeiten. Dua-duanya punya benefit yang berbeda. Ya, kalau Ausbildung sekolah vokasinya, tapi kalau Arbeiten sudah langsung kerja di Jerman. Oke, saya kasih kesempatan question and answer. Tanya jawab. Siapa yang mau ingin bertanya? Silakan. Boleh? Boleh dong? Kasih mic-nya. Ya, ini sesi tanya jawab. Tadi sebenarnya anak saya dari Jerman siap tuh dia mau streaming live langsung dari Jerman. Tapi ternyata dia ada tugas. Mohon maaf ya. Tadinya dia mau ingin live streaming. Jadi tanya jawabnya langsung sama dia. Oke, silakan Kak. Oh ya, sebelumnya Guten Tag, my name is Dean Prasna. Oke. Karena sebelumnya saya pernah belajar secara mandiri Pak bahasa Jerman, Oh. walaupun dari buku saja gitu kan. Jadi gini Pak, yang ingin saya tanyakan, tadi kan Bapak bilang bahwa program ini sebagai suatu batu loncatan untuk lanjut studi S2 dan bahkan S3 gitu ya. Ya. Boleh dijelasin lagi Pak secara detail, misalnya aku ingin ngambil S2-nya aja Pak dari program ini, apakah bisa? Atau harus tadi Arbeiten atau Ausbildung tadi itu ya? Oke. Iya, dijelasin lagi karena aku agak kurang ngerti gitu masalah itu. Sekian dan Dankeschön. Ya oke, bitte. Oke. Nah yang untuk menjawab nih saya kasih spesial Pak Teddy CEO dari Checkpoint. Tepuk tangan sama Pak Teddy dong. Saya Ya, jawab ya. silakan. Biar bagi-bagi tugas. Iya. Jadi untuk studi, kita bilang studium ya. Mau S1, S2, S3 bisa kita bantu, kita urus. Tapi kan tetap persyaratannya bahasa Jerman. Jadi kalau mengikuti les bahasa Jerman di kami, itu nanti akan saya kasih arahan gratis. Gimana cara daftar-daftar ke universitasnya, cari tempat tinggal, apply visa gitu. Itu kita kasih pengarahan gratis. Nah, tapi yang harus menjalankan ya si siswanya sendiri gitu. Jadi misalnya mau ambil master di universitas mana yang ada favoritnya, oke kita buka sama-sama websitenya, saya bantu karena kebanyakan masih bahasa Jerman kan ya. Nah terus jadi nanti kita bantu, dia mintanya ini gitu, caranya gimana gitu. Nanti kita bantu pengarahannya. Tapi ntar pada saat apply-nya harus dijalanin sendiri. Nah, tapi saya kasih tahu caranya gimana gitu. Gitu aja sih gitu. Itu satu hal. Kalau di satu hal yang lain itu pengurusan ada. Pengurusan komplit tahu beres ada juga, tapi itu agak mahal. Jadi itu aja sih kalau jawabannya dari saya. Gitu. Mungkin kalau ada lagi, ya makasih. Mau tanya ya. lagi? Thank Jawab you. ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Siapa namanya? Selamat sore, nama saya Ilham. Oke, Kak Ilham ya. Saya mau tanya tentang Ausbildung, terutama setelah melalui sekolah vokasi, itu penempatan untuk pekerjaannya itu di bidang apa lebih spesifik, misalnya kayak perhotelan kah, apakah administrasi kah, apa logistik gitu. Kan tadi kan dijelaskan secara umum gitu, nggak yang mendetail gitu. Oke. Ya itu aja. Ada lagi? Itu aja. Oke, terima kasih Kak Ilham. Baik, nah ini ada pertanyaan bagus nih. Jadi ketika selesai program Ausbildung, saya mau di bidang apa nih? Nah, saya mau kasih tahu, dengar baik-baik ya. Pada saat seperti anak saya Iren, dia itu 3 bulan prosesnya pertama di resepsionis. 3 bulan lagi pindah di housekeeping. Ini hotel ya, contoh aja ya. Kemudian 3 bulan lagi dia pindah di restoran. 3 bulan lagi dia pindah di dapur. 3 bulan lagi dia pindah di bagian administrasi, accounting dan pemasaran. Kemudian itu terus berkeliling seperti itu. Jadi semua divisi di hotel dia pelajari baik secara teori maupun secara prakteknya. Setelah 3 tahun selesai itu kan ada ujiannya. Ya. Nah, pada saat selesai ujian
dia dinyatakan udah menjadi tenaga ahli. Artinya ketika ditawarkan, kamu mau kerja di bagian apa? Dia udah semua tahu. Kalau memang saya mau di bagian administrasinya dong, boleh silakan. Tapi nanti mereka juga akan menilai, benar nggak selama kamu Ausbildung 3 tahun, itu memang kamu memang bagus di bidang administrasinya atau accountingnya. Paham ya? Nah, kamu nanti kerja di bagian itu sudah, nggak usah di dapur, nggak usah housekeeping. Karena kamu sudah menjadi ahli di bagian itu. Paham? Kejawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Siapa lagi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Baik program Ausbildung atau mungkin Arbeiten? Oke, wah kakakmu ini. Mau ke Jerman juga ya Bang? Boleh, boleh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kenalkan saya Farhan dari administrasi rumah sakit. Saya mau nanya nih, untuk belajarnya itu 7 bulan, pasti 7 bulan atau bisa lebih cepat atau bisa lebih lama? Itu sih. Oke, terima kasih. Nah teman-teman untuk program bahasa Jerman itu B1 dari A1, A2, B1 itu 6 bulan aja. 6 bulan. Ya. Udah pasti namanya belajar, udah ada nih namanya kalender akademiknya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah pas ujiannya di Gute. Ya. Ujian di Gute itu adanya di Jakarta Pusat di daerah Jalan Samratulangi, Menteng dekat sana. Ya. Nah teman-teman ujian di Gute itu ada 4 tadi. Membaca, menulis, berbicara, sama mendengarkan. Ketika nanti ujian, kalau ada dari 4 ini tidak lulus 1 aja, Anda mesti harus ulang. Ulangnya berapa lama? Mau tahu nggak? 2 bulan. Halo? Nunggu dari mendaftar sampai hasil ujian itu 2 bulan. Nah kalau 2 bulan kemudian, misal nih, ujian lagi nih dia. Nggak lulus. Gimana dong? Ujian lagi, nunggu berapa bulan? 2 bulan lagi. Jadi yang bikin lamanya itu adalah ujiannya Kak. Bukan belajarnya. Tapi dengar baik-baik. Saya mau bilang begini, ada kabar baik. Jadi di tempat kami, sebelum nanti ujian, itu ada yang namanya simulasi atau tryout yang nantinya soalnya mirip-mirip dengan yang akan dikeluarkan. Paham? Ya, tujuannya supaya bisa langsung lulus semua. Kejawab pertanyaannya? Ya. Jadi untuk belajarnya udah pasti 6 bulan, ya udah 6 bulan aja. Hanya ujiannya aja. Kalau dalam ujian 1 kali lulus, alhamdulillah, puji Tuhan. Udah proses langsung keberangkatan. Ya, jadi nggak lama-lama. Terjawab? Oke, ada lagi mungkin kakak kalian, teman-teman? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga informasi yang kami berikan terkait dengan program Ausbildung dan Arbeiten ini bisa bermanfaat ya. Semoga juga teman-teman semuanya ini sukses ya. Untuk lebih jelas, lebih detail lagi kami ada booth-nya di sana dan hari Sabtu malam minggu juga kami ada webinar sebenarnya buat teman-teman yang mungkin wah pengen buat adiknya atau temennya atau saudaranya boleh ya. Nanti kita kasih linknya untuk Zoom meeting. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Dan ke... Oke. Dan ke... Kak Iyas. Terima kasih ya. Kak Yosef. Sini dulu ke tengah dulu. Boleh di sini, boleh. Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya. Sini. Boleh. Nah, oke. Oke. Tadi menarik banget ya tentang Ausbildung ini sama Arbeiten juga programnya ada 2 ya berarti. Oke. Terima kasih banyak atas presentasinya yang Sama-sama, sangat Kakak. keren banget, motivasional sekali. Tadi Kak Iren keren banget ya Kak. Iya, mungkin aku ada pertanyaan sendiri nih. Boleh, Silakan, boleh Kak. kakak. Jurusan aku kan terapi okupasi. Nah, iya. kira-kira kalau di sana tuh dibutuhkan gak sih untuk terapi okupasi terapis itu sendiri? Ini lagi vokasi UI juga ya kakak? Iya, ya? aku Oke. vokasi. Baik, nah saya ada kabar gembira nih buat anak-anak vokasi UI. Kami juga sudah bekerja sama dengan vokasi UI dengan rumah sakit yang ada di Jerman. Jadi khusus nih buat anak-anak vokasi UI, kalau misalnya mau ingin PKL 6 bulan ya, itu di semester berapa?
Itu di semester 5, semester Oke, 6 semester untuk 6. terapi okupasi. Nah ini kita akan kirim buat teman-teman nih anak-anak vokasi UI yang kesehatan itu untuk bisa ke Jerman di rumah sakit PKL selama 6 bulan. Wah, jadi Nah. nggak hanya di Indonesia aja ya? Betul, Bisa. siapa yang tertarik berminat silahkan. Nanti setelah di 6 bulan mereka PKL. Nah nanti dari sana itu sudah dikeluarkan sertifikasi tentang bahwa kakak tuh sudah standarnya internasional. Nah balik ke Indonesia menyelesaikan studinya, kemudian sampai lulus. Kalau memang berminat mau ke Jerman langsung diterima di Jerman, di rumah sakit Jerman. Oh, di rumah sakit Jerman Semuanya. ya. Tapi jangan lupa bahasa Jermannya berarti Ya, ya. betul. Itu wajib berarti Benar, untuk lagi-lagi bahasa Jerman. iya, untuk teman-teman aku mungkin yang tertarik ke rumah sakit Jerman, jangan lupa bahasa Jermannya dulu ya. Baru bisa ke Ya. Jerman kita. Iya. Jadi betul. selain rumah sakit juga ada panti sosial atau panti jompo yang sesuai dengan juga terapi buat orang-orang tua, seperti itu. Iya, benar banget, Oke. Pak. Oke, terus kira-kira nih kalau misalnya kita ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ya. Boleh. Boleh di booth langsung kami. ke boothnya Checkpoint. Iya. Oke. Betul banget. Oke, terima kasih banyak Kak Yosef. Sama-sama. Oke, Oke. Terima kasih banyak. Oke, langsung kembali ke Cheers. tempat duduknya. Oke.